Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Nadian. Saya akan jelaskan tentang penerapan K3 ya teman-teman. Ini adalah sebaran materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apakah itu K3? Yang kedua, apakah itu kesehatan? Yang ketiga, keselamatan kerja. Yang pertama, apakah itu K3? K3 adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu mengenai suatu program kesehatan dan keselamatan kerja pada suatu perusahaan ataupun pada instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja ataupun karyawan ya teman-teman. Di sini termasuk juga sekolah ya. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini sangat penting sekali, apalagi di posisi duduk teman-teman, untuk menjaga kesehatan dalam mengoperasikan komputer. Yang pertama, posisi kepala dan leher itu harus nyaman ya teman-teman. Posisi pundak, posisi lengan dan siku, posisi kaki, dan juga posisi punggung, dan juga jarak antara mata dan monitor. Posisi-posisi yang dianjurkan atau tepat ya, posisi kepala. Pada saat posisi kepala, wajah harus menghadap ke monitor, leher tidak boleh membungkuk karena hal ini dapat menyebabkan sakit kepada leher ya. Harus dihindari posisi yang nggak enak gitu loh. Posisi yang kedua adalah posisi punggung. Posisi punggung yang tegak, tidak boleh miring kiri ataupun ke kanan, tidak boleh membungkuk ataupun miring ke belakang ya, untuk mendapatkan posisi punggung yang baik. Seharusnya tidak melulu untuk membenarkan posisi. Di sini tempat duduknya juga harus mendukung ya, harus nyaman juga. Yang ketiga, posisi pundak, tidak boleh terlalu ke bawah ataupun ke atas. Jika posisi pundak masih tegang, itu posisi pundak belum benar ya. Kita harus relax gitu, harus gimana gitu. Posisi lengan yang dianjurkan saat kita memegang mouse ataupun keyboard, tangan berada di samping badan dan juga membentuk sudut 90 derajat ya, agar posisinya lebih nyaman. Yang terakhir adalah posisi kaki. Pada posisi kaki, posisi kaki harus menapak ke lantai dan juga membentuk 90 derajat pada bagian-bagian lutut ya teman. Yang ketiga adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan ya teman-teman. Ini adalah alat APD ataupun alat pelindung diri. Ini adalah 3 doang yang saya cantumkan. Ini yang paling penting ya. Wear pack, ataupun kalau di sekolah kita biasanya menggunakan, kalau masuk lab itu kita harus menggunakan cutter pack ya teman-teman, untuk melindungi tubuh kita dari terimbas oleh kecelakaan ya. Maka kita harus menggunakan wear pack ataupun cutter pack itu untuk masuk ke dalam lab, apalagi saat kita akan melakukan perakitan pada komputer ya teman-teman. Yang kedua adalah sepatu dari karet yang warna hitam, spesifik warna hitam ya, itu lebih bagus untuk menghindari dari sengatan listrik ya teman-teman. Kalau tidak punya sepatu karet gimana? Kalau tidak punya sepatu karet, harus menggunakan sendal ya teman-teman kalau masuk lab, ataupun sendal yang karet gitu, agar tidak bersentuhan langsung dengan lantai ya kaki kita, agar tidak tersengat listrik. Yang ketiga adalah sarung tangan, untuk melindungi diri dari benda ataupun permukaan yang tajam, dan juga dibuat untuk tidak tersengat listrik juga teman-teman. Bahan ini, sarung tangannya harus karet ya, biar tidak tersengat listrik. Ini adalah tips
Ketiga dalam perakitan PC. Yang pertama, hindari merakit PC dalam keadaan berkeringat. Itu sudah jelas ya teman-teman, agar kita tidak tersengat oleh listrik apabila saat kita menyalakan power supply, agar kita juga selamat. Yang kedua, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada di dalam chipset. Karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan merusak komponen tersebut. Untuk mencegah hal ini, kita harus menggroundkan tubuh kita teman-teman dengan cara memegang casing saat power dipindahkan. Yang ketiga, pada setiap tahap perakitan sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan dahulu. Memasang komponen pada saat power supply hidup akan merusak komponen yang ada di dalam komputernya atau komponen-komponen yang lainnya. Yang keempat, jangan lupa menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai praktik. Agar seluruh kegiatan perakitan tidak terhambat pada kemungkinannya kurang peralatan yang ada teman-teman, kita harus menyediakan obeng dan sebagainya teman-teman. Yang kelima, hindari pemasangan komponen harddisk dengan kasar karena dapat merusak harddisk tersebut. Karena di dalam harddisk itu terdapat satu lempengan yang terbuat dari optik dan itu sangat rapuh teman-teman. Jika kalian memasangnya dengan kasar, kalian akan merusak dan tidak bisa untuk menyimpan data. Oke teman-teman, itu saja penjelasan K3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.